Ada satu kisah yang sangat menarik untuk didengarkan. Kisah tentang sepasang suami istri dari desa yang baru menikah dan memutuskan untuk tinggal di kota. Seperti apa kisah menyeramkan ini? Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Agus dan Wita adalah seorang suami istri yang baru menikah saat itu. Di usia pernikahannya yang baru menginjak umur 2 bulan, mereka sepakat untuk memutuskan merantau ke kota dan tinggal bersama di sana. Keputusan ini mereka buat dengan harapan di kota mereka bisa mendapatkan uang yang dapat mencukupi kebutuhannya. Kebetulan, ada seorang sahabat Agus yang menawarinya pekerjaan di sana dengan gaji yang terbilang lebih dari cukup untuk kebutuhan mereka di sana. Lagi pula di desa Agus hanya bekerja serabutan. Setelah segala keputusan dan resiko yang telah dipikirkan, akhirnya pada penghujung bulan Mei tahun 2001, mereka pun berangkat ke kota. Setibanya di sana, mereka langsung mencari tempat untuk tinggal sementara atau syukur-syukur mereka dapat menemukan kontrakan di sana pada hari itu juga. Mengingat di sana mereka tidak mempunyai saudara yang tinggal di sana. Mereka terus mencari tempat tinggal setidaknya untuk sementara untuk malam itu. Setelah mencari-cari, ada seorang laki-laki yang terlihat sudah agak tua menawari mereka sebuah rumah kontrakan. Setelah Agus bertanya, apa bapak-bapak itu tahu di mana rumah kontrakan yang masih kosong di sana? Bapak itu bernama Warto. Ternyata Warto seorang juragan kontrakan dan kebetulan ada beberapa kontrakan miliknya yang masih kosong. Hal itu Warto sampaikan sendiri pada Agus. Warto terlihat sangat baik, ia bahkan berkata tidak usah memikirkan bayaran terlebih dahulu karena Warto juga berkata kasihan pada Agus kalau sampai nanti malam mereka belum menemukan rumah kontrakan. Setelah beberapa lama berbincang, akhirnya mereka pergi ke tempat rumah kontrakan Pak Warto yang tidak jauh dari tempat mereka bertemu tadi. Terletak di dekat kebun pisang, sudah terlihat sebuah rumah kontrakan yang cukup besar dan Pak Warto menunjuk itu adalah rumah kontrakannya yang masih kosong. Wita berbisik pada Agus suaminya dan menanyakan, apa rumah kontrakan sebesar ini harga sewanya murah? Ternyata bisikan itu terdengar oleh Pak Warto dan Pak Warto langsung berkata, tenang saja mbak, tidak mahal kok per bulannya. Kemudian Pak Warto menyebutkan harga sewanya yang sangat-sangat murah. Mendengar hal itu Agus dan Wita pun terkejut karena setahu mereka harga sewa kamar kontrakan yang satu petak kamar dengan hanya satu kamar mandi di dalamnya bisa lebih mahal harganya. Tapi Pak Warto juga meyakinkan harga tersebut karena memang kondisi rumah yang kurang terawat. Dan karena hal itu Agus dan Wita merasa agak sedikit adil dengan harga murah yang ditawarkan Pak Warto. Akhirnya mereka pun sampai di rumah kontrakan itu. Dan mereka pun masuk ke dalam rumah itu. Ternyata bagian dalamnya masih sangat terlihat terawat dan rapi. Hanya memang ada debu-debu yang harus dibersihkan. Karena menurut Pak Warto, rumah ini sudah kosong dari sebulan yang lalu. Setelah berpikir, Agus dan Wita pun setuju untuk menyewa rumah itu. Dan malam hari mereka dapat beristirahat di rumah itu sebagai tempat tinggalnya selama di kota. Sebulan kemudian, Agus sudah bekerja bersama Yanto, teman dari desa yang mengajaknya bekerja. Kebetulan hari itu Agus sudah menerima gajinya yang terbilang cukup lumayan bagi mereka. Agus pun berniat untuk membayar biaya sewa rumah itu pada Pak Warto. Tak lama berselang, saat Agus hendak pergi ke rumah Pak Warto, tiba-tiba Pak Warto pun datang ke rumah yang disewa Agus. Pak Warto,
kebetulan saya mau ke rumah Bapak buat bayar sewa bulan ini. Wah, kebetulan ya. Padahal saya mau ke sini cuma mau ngasih makanan ini. Kebetulan di rumah habis ada acara, terus banyak banget nih sisanya. Soalnya teman saya yang diundang gak datang semua. Jawab Pak Warto sambil mengasahkan sebuah wadah yang berisi penuh makanan. Agus sebenarnya agak tidak enak menerima pemberian Pak Warto, tapi Pak Warto terus memaksa Agus agar mau menerimanya, dan untuk menghargai Pak Warto, Agus pun menerimanya. Setelah itu Agus pun menyerahkan uang sewa rumahnya ke Pak Warto. Setelah itu Pak Warto pun pulang dan Agus masuk kembali ke dalam rumahnya. "Yah, dapat saja dari mana?" ucap Wita ya dengan nada bercanda dan mengejutkan Agus. "Kamu ngagetin aja." Wita bercanda dan berkata seperti itu karena melihat makanan pemberian Pak Warto memang seperti sajen. Ada nasi dan buah-buahan lengkap dengan kelapa muda yang diletakkan pada tampir kecil. Agus pun menjelaskan kalau itu adalah makanan pemberian dari Pak Warto tadi. Setelah itu mereka menyantap bersama makanan pemberian dari Pak Warto. Keesokan harinya, tepat di pagi hari saat Agus bersiap berangkat kerja, Wita istrinya merasakan badannya kurang sehat. Agus pun berkata sabar, mungkin karena cuaca yang tidak menentu, dan Agus juga berjanji akan pulang tepat waktu. Di sore hari, saat Agus pulang, ternyata Wita masih merasa tidak enak badan. Akhirnya, Agus membawa Wita berobat. Setelah menemui dokter, dokter berkata bahwa Wita hanya kelelahan saja dan menyarankan Wita untuk beristirahat yang cukup. Akhirnya mereka pun kembali pulang, dan keesokan harinya Wita sudah sehat kembali. Di bulan berikutnya Agus hendak membayar kembali uang sewa rumahnya kepada Pak Warto. Tapi lagi-lagi di saat Agus akan menemui Pak Warto di rumahnya, Pak Warto sudah tiba terlebih dahulu menemui Agus dengan membawa sesuatu. "Mas Agus, ini saya bawa buah. Kebetulan saudara saya dari kampung kirim saya buah banyak banget ini," sapa Pak Warto dari depan gerbang rumah yang Agus tinggali. "Aduh Pak, sebenarnya saya mau ke rumah Bapak, mau bayar sewa rumah. Saya gak enak disamperin terus Pak Warto, apalagi sampai bawa-bawa gitu Pak." "Loh, gak apa-apa dong. Masa saya mau ngasih gak boleh?" Setelah itu mereka berbincang terlebih dahulu dan Agus pun memberikan uang sewa rumah ke Pak Warto, dan Pak Warto pun memaksa Agus untuk menerima pemberiannya. Setelah itu Pak Warto kembali pulang dan Agus pun masuk kembali ke dalam rumah. Agus memanggil Wita istrinya untuk memberitahu kalau ia mendapat kembali pemberian dari Pak Warto. "Baik banget ya Pak Warto, padahal kita kan cuma ngontrak di sini," ucap Wita sambil melihat isi kantong kresek pemberian Pak Warto. Sebelum berangkat bekerja, Agus meminta Wita untuk menyiapkan buah-buahan yang dibawa Pak Warto itu untuk disantap bersama. Setelah itu, Agus pun pamit berangkat untuk bekerja. Di sore hari sekitar pukul 8 malam, Wita mengeluh lagi kepada Agus. Ia merasa tidak enak badan lagi. Agus meraba dahi Wita dan terasa panas. Akhirnya Wita dibawa kembali ke dokter, dan setelah itu dokter hanya menyarankan agar Wita beristirahat yang cukup kembali. Berbulan-bulan berlalu, kejadian di awal bulan di mana saat Agus hendak membayar uang sewa rumahnya, Pak Warto selalu datang terlebih dahulu ke kontrakannya dan selalu membawa barang bawaan berupa makanan atau buah-buahan untuk diberikan pada Agus dan Wita. Hingga pada akhirnya setelah 1 tahun berlalu, Wita merasa sering sakit-sakitan tanpa alasan yang jelas. Setelah menerima pemberian dari Pak Warto, Agus juga merasa seperti itu. Pada satu hari di mana Agus hendak membayar uang sewa rumahnya seperti biasanya, Pak Warto datang terlebih dahulu. Kali itu Pak Warto membawa barang bawaan cukup banyak. Sebuah nampan besar dengan tumpengan yang besar beserta lauk dan buah-buahannya. Tak banyak bicara, Pak Warto langsung memberikan tumpengan itu pada Agus. Agus saat itu berkata, "Maaf Pak, saya jadi gak enak bawa Pak kesini, bawaan terus buat saya. Kalau boleh tahu ada acara apa ya Pak? Sampai bawa tumpuk segala ke rumah saya." Pak Warto menjawab, "Nggak ada acara apa-apa kok Gus, saya cuma mau kasih ini. Lagian kamu udah saya anggap keluarga sendiri." Agus pun terdiam dan terpaksa menerima lagi pemberian dari Pak Warto.
Setelah itu Agus masuk dan Pak Warto pergi meninggalkan Agus. Di dalam rumahnya Wita sedang sakit. Saat itu Wita sudah sering sakit-sakitan. Namun setiap berobat, semua dokter bilang kalau Wita sehat dan hanya perlu beristirahat. Tapi Agus merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak beres. Namun Agus belum menemukan jawabannya. Agus masuk dan melihat isi pemberian dari Pak Warto. Agus langsung menawari Wita untuk makan. Wita melihat ke makanan pemberian Pak Warto dan Wita langsung melahap makanan pemberian dari Pak Warto. Langsung dari tempatnya. Padahal sebelumnya Wita sama sekali tidak mau makan sedikit pun. Dengan alasan selalu mual walaupun sudah dipaksa makan dan disuapi oleh Agus. Agus melihat dengan tatapan aneh pada Wita. Agus berkata pada Wita agar makan perlahan saja. Wita hanya menoleh pada Agus dan terus makan makanannya. Tapi itu bukanlah hal-hal aneh pertama yang Agus lihat pada Wita. Karena mulai beberapa bulan sebelumnya, Agus sering melihat Wita bertingkah agak aneh mulai dari sering terbangun tiap malam dan melamun melihat kaca. Berbicara sendirian dan sering mengigau, tidak mau dibawa oleh seseorang. Agus makin khawatir karena di sana tidak ada saudara dekat yang Agus punya. Di sore hari, Agus mendapatkan telepon dari kakaknya di kampung. Kakaknya menanyakan kabar Agus dan Wita dan berjanji akan mengunjungi mereka awal bulan depan. Mendengar kabar itu, Agus sangat senang dan menunggu kehadiran kakaknya di kota. Setelah itu, Agus menutup telepon dan masuk ke kamar Wita. Agus melihat Wita sedang duduk di atas kasur sambil menghadap ke jendela, sambil menyisir rambutnya ke samping. Agus menepuk baju Wita, dan Agus kaget karena merasa ada hawa panas yang menyambar tangannya. Agus langsung terkejut dan mencoba menepuk kembali bahu Wita. Dan ternyata hawa itu sekilas langsung hilang. Wita hanya berkata kalau ia ingin pindah dari rumah itu karena selalu merasa tak tenang dan selalu ada yang seperti memperhatikannya saat ia sendirian di rumah. Agus hanya berkata agar Wita sabar karena mencari kontrakan lain dengan harga yang murah di sana cukup sulit. Agus juga menyampaikan janji kakaknya yang akan mengunjungi mereka bulan depan. Wita juga tersenyum mendengar hal itu. 1 bulan berlalu. Di awal bulan, tiba lagi saatnya Agus harus membayar uang sewa rumahnya. Dan lagi Pak Warto sudah menghampiri mereka dengan membawa sebuah keranjang penuh buah. Agus lagi-lagi tak enak hati menerima pemberian dari Pak Warto dan Pak Warto kembali memaksa Agus untuk menerimanya. Dan Agus harus kembali menerima pemberian dari Pak Warto. Setelah Pak Warto pergi, Agus lantas masuk ke dalam dan memisahkan buah itu untuk kakaknya nanti. Agus membawa beberapa buah itu ke dapur dan menyimpan beberapa buah itu di sana karena kakaknya akan datang hari itu. Saat Agus kembali ke ruang depan, Wita tiba-tiba sudah berada di ruang depan sambil melahap buah-buahan pemberian Pak Agus dengan sangat lahap. Emang saat itu keadaan Wita sedang sehat, jadi Agus hanya tersenyum melihat tingkah istrinya itu. Namun Agus juga masih melihat keanehan pada Wita, karena Wita terlihat melahap buah-buahan itu seperti orang kelaparan. Agus hanya menegur Wita untuk makan perlahan agar tidak tersedak. Di siang hari, tiba-tiba kondisi kesehatan Wita menurun tiba-tiba. Wita tiba-tiba jatuh sakit dengan mengeluh seperti ada yang menarik-narik kaki dan kepalanya. Agus sangat khawatir dan tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Agus melihat langsung ke depan dan melihat itu adalah kakaknya yang baru tiba di sana. Agus pun langsung mempersilahkan masuk kakaknya dan mengajak kakaknya untuk melihat kondisi Wita yang tiba-tiba sakit. Kakak Agus pun langsung melihat dan meraba suhu tubuh Wita. Namun sang kakak malah berkata bahwa ini bukan sakit biasa. Kalaupun dibawa ke dokter, masalah ini tidak akan selesai. Karena kebetulan kakak Agus itu memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal yang berbau mistis. Dan sang kakak juga berkata pada Agus bahwa ini ada hubungannya dengan makhluk halus yang memiliki kekuatan cukup besar. Sang kakak Haryono berkata kepada Agus, tadi pagi Wita sudah makan apa dan dari siapa?
Agus hanya menjawab bahwa pagi tadi Wita baru saja memakan buah-buahan pemberian dari Pak Warto, sang pemilik rumah kontrakan itu. Haryono bertanya, apa buahnya sudah habis? Agus menjawab belum, karena menyisakan buah itu untuk kakaknya. Haryono menanyakan di mana sisa buah itu dan meminta Agus untuk membawanya. Agus lantas membawa sisa buah mangga yang ia sisakan untuk kakaknya. Haryono menatap dengan tatapan kesal dan membuat Agus penasaran. Kenapa mas? Tanya Agus. Simpan buah itu di bawah, terus tutup mata kamu, jawab Haryono singkat. Agus lantas menyimpan buah itu ke bawah dan menutup mata sesuai permintaan kakaknya itu. Kemudian Haryono meminta Agus membuka matanya dan melihat buah itu kembali. Loh mas, kok buahnya? Kata Agus dengan terkejut. Karena Agus melihat buah itu busuk secara tiba-tiba dengan belatung-belatung yang menggerogoti buah itu. Padahal tadi Agus melihat buah itu sangatlah bagus dan menggiurkan. Agus tak mengerti maksud semua ini dan Agus pun bertanya pada kakaknya. Namun Haryono malah balik bertanya, sudah berapa lama orang itu selalu memberi sampah ini? Haryono bertanya dengan nada sedikit emosi. Sejak kami tinggal di rumah ini, Pak Warto selalu memberikan makanan setiap awal bulan. Haryono menghela nafas dengan wajah khawatir dan membuat Agus semakin cemas. Tiba-tiba Wita menggerutu dari dalam kamar dengan agak keras. Agus dan Haryono pun langsung melihat ke kamar Wita. Wita sudah berdiri tegak seperti menunggu mereka. Kemudian Wita menatap wajah Haryono dan langsung berkata, jangan ganggu tugas kami. Setelah Wita berkata seperti itu, Wita kembali sadar dan menyuruh Agus untuk membuatkan minuman untuk kakaknya yang baru datang. Agus tambah heran dengan sikap Wita yang berubah dengan begitu cepat. Dan di sisi lain, Haryono terus menunjukkan wajah yang khawatir seolah ada sesuatu yang besar dan sedang berlangsung. Setelah itu, Agus dan Haryono berbincang di ruang tamu. Gus, kamu harus tahu ini. Pemilik rumah ini, si Warto itu, bukan orang baik. Agus tak langsung percaya karena ia selalu melihat dan sudah merasakan kebaikan Warto dan tak menaruh curiga padanya. Masa sih mas? Ujar Agus dengan nada heran. Haryono menerangkan ia pernah menangani dan menggagalkan praktik penumbalan orang dengan metode memberi makan. Sepengalamannya, orang jahat itu akan selalu memberi makanan pada targetnya dan terus menunjukkan gelagat baik agar target incarannya tak menaruh curiga. Mendengar perkataan sang kakak, Agus tetap tak langsung percaya bahwa Pak Warto memiliki niat jahat padanya. Yang pada akhirnya Haryono bersedia membuktikannya pada Agus. Biasanya kapan si Warto itu akan datang ke sini? Tanya Haryono pada Agus. Biasanya tepat di awal bulan, jawab Agus. Akhirnya karena merasa khawatir pada adiknya, Haryono mengutarakan niatnya untuk menemani Agus dan Wita sebulan di sana. Setidaknya sampai masalah ini selesai. Dan Agus pun sangat menginginkan kakaknya menemani mereka. Hari-hari berlalu, Haryono selalu mencari tahu tentang Warto lewat tetangga di sana. Hingga pada satu hari, Haryono mendengar cerita dari orang-orang di sana bahwa Warto memiliki rumah mewah dan banyak harta lainnya. Namun Warto diketahui tidak memiliki pekerjaan lain. Setahu warga di sana, Warto hanya mengandalkan pendapatan dari satu rumah yang dikontrakannya, yang saat itu ditempati oleh Agus dan istrinya. Secara logika, mana mungkin orang yang tak memiliki pekerjaan lain dan hanya mengandalkan uang sewa kontrakan yang sangat murah memiliki harta yang berlimpah. Hal itu tentu menambah kecurigaan Haryono bahwa Warto melakukan hal-hal jahat dengan menggunakan bantuan makhluk halus yang jahat, yaitu pesugihan dengan memberikan tumbal. Tiba pada hari di mana Warto biasanya datang menemui Agus, dan benar hari itu Warto kembali datang dengan membawa sebuah tumpeng lagi. Kali itu tumpeng itu sangatlah besar dengan berbagai macam makanan dan lauk ditambah dengan buah-buahan yang sangat banyak. Haryono meminta Agus untuk langsung menerima pemberian Warto itu. Atas permintaan kakaknya, Agus pun menerima kembali pemberian dari Pak Warto. Setelah itu Haryono meminta Agus untuk masuk ke dalam dan meminta segelas air yang sudah ditaburi garam pada sebuah wadah.
Tak lama bicara, Agus pun memenuhi permintaan sang kakak. Setelah air dan wadah tersedia, Haryono meminta Agus untuk menutup seluruh gorden dan pintu di ruangan itu hingga ruangan itu menjadi gelap. Setelah itu Agus diminta untuk menutup mata sebentar. Haryono terlihat sedang membaca sesuatu hingga pada akhirnya meminta Agus untuk membuka matanya dan langsung melihat ke dalam wadah yang berisi air. Agus nampak terkejut, tapi Haryono langsung meminta Agus untuk tenang dan meminta Agus untuk terus menatap wadah yang berisi air itu. Yang membuat Agus terkejut bahwa air di dalam wadah itu menunjukkan Pak Warto yang sedang melakukan seperti ritual dengan sajen di depannya. Dan yang membuatnya tampak terkejut adalah sajen yang dipakai Pak Warto untuk ritual itu adalah tumpeng yang diberikan padanya. Barulah pada detik itu Agus mulai penasaran dengan tingkah laku Pak Warto selama itu padanya. Kemudian Wita datang dan tanpa sepatah kata melahap tumpeng itu. Haryono sangat tercengang dengan sikap Wita. Barulah setelah itu beberapa saat Haryono berkata pada Agus bahwa itu bukanlah Wita. Lalu siapa? Tanya Agus dengan terkejut. Itu adalah sosok yang sudah berada di dalam tubuh Wita yang sudah menantikan jamuan ini untuknya. Ia sudah lapar dan setelah makan barulah ia akan meneruskan pekerjaannya. Jawab Haryono dengan nada serius. Apa pekerjaannya? Tanya Agus. Hal yang tidak ingin kamu rasakan, Gus, jawab Haryono dengan penuh teka-teki. Sudah, biarkan makhluk itu kenyang agar punya tenaga untuk melawanku malam nanti, tanpa Haryono. Di malam hari, Haryono mengajak Agus untuk pergi ke rumah Warto jika masalah ini cepat selesai. Sebenarnya Agus agak takut dan agak ragu karena harus berurusan dengan hal-hal seperti itu. Namun, sang kakak terus meyakinkan Agus dan membuat Agus ikut menemani kakaknya. Kebetulan hari itu Wita sedang berbincang bersama tetangganya di halaman rumahnya. Ada beberapa ibu-ibu yang sedang berbincang dengan Wita hari itu. Sebelum berangkat, Haryono berbisik pada Bu Yona, tetangga Wita yang sedang berbincang, agar jika terjadi sesuatu, cepat cari Haryono dan Agus di rumah Warto. Akhirnya Agus dan Haryono pun bergegas ke rumah Warto. Tibalah Agus dan Haryono di depan gerbang rumah Warto yang sangat megah dengan pintu gerbang yang tinggi. Namun baru saja mereka tiba di halaman rumah Warto, ada seorang dengan perawakan besar langsung menghadang mereka agar segera pergi dari sana. Mereka beralasan kalau itu sudah perintah langsung dari Warto. Agus langsung berpikir kenapa Pak Warto seolah-olah sudah tahu kalau ia dan kakaknya akan datang ke rumahnya malam itu. Tak banyak bicara, Haryono langsung duduk bersila di depan rumah Warto dan membaca sesuatu. Hingga pada akhirnya Pak Warto terdengar dari dalam sambil marah-marah mencari orang yang musiknya. Siapa yang berani ikut campur urusanku? Ujar Pak Warto dari dalam dengan nada marah sambil berjalan menuju Agus dan Haryono. Tibalah Pak Warto di hadapan Haryono dan hendak langsung menghajar Haryono. Agus panik. Namun ternyata Pak Warto langsung terpental jauh sebelum genggaman tangannya mengenai wajah Haryono. Para pengawal Warto dan juga Agus bingung dengan hal itu. Kemudian Warto juga ikut duduk bersila di hadapan Haryono. Agus dan para pengawal Warto hanya bisa menyaksikan karena tak mengerti apa yang terjadi. Warto terlihat beberapa kali terpental dan seperti menahan sesuatu, sedangkan Haryono terlihat tak bergeming sedikit pun. Beberapa kali Warto terpental dan berteriak hingga pada akhirnya satu persatu warga berdatangan menghampiri mereka. Dan tak lama Pak Fajar ketua RT di sana datang dan tanpa basa-basi, seolah sudah mengerti dengan apa yang terjadi, ia langsung ikut duduk di samping Haryono dan ikut membaca sesuatu. Padahal Agus tahu mereka berdua belum saling mengenal. Tiba-tiba, tak lama kemudian Warto terpental hingga terlempar cukup jauh hingga menghantam gerbang besi rumahnya dan langsung tak sadarkan diri. Para pengawal Warto segera membantu Warto dan langsung membawanya ke dalam rumah. Agus dan para warga hanya diam, tak mengerti apapun. Hingga pada akhirnya Haryono dan Pak Fajar bangkit. Di tengah keheningan Pak Fajar berkata pada Haryono, terima kasih Mas. Sebelumnya sudah lama saya ingin menghentikan perbuatan Warto itu.
karena sudah beberapa korban jatuh akibat ulahnya. Tapi saya tidak sanggup menghadapi Warto sendirian. Beberapa kali saya sempat jatuh sakit akibat melawan dia sendirian. Sama-sama Pak. Kebetulan korban yang sedang ia incar sekarang itu adalah istri adik saya. Setelah itu Pak Fajar berkata pada warga agar warga mengerti. Pak Fajar mengajak warga untuk masuk ke rumah Warto untuk melihat sesuatu. Tentu warga yang penasaran langsung mengikuti Pak Fajar dari belakang, disusul Agus dan Haryono. Setelah masuk ke dalam rumah, Pak Fajar mendobrak satu ruangan yang setelah dibuka sangatlah gelap. Dengan segera salah satu warga menyalakan lampu di ruangan itu. Dan para warga terkejut saat melihat benda-benda untuk ritual berada di sana. Dan Agus sangat terkejut melihat foto dirinya dan istrinya ada di tengah-tengah baki yang penuh dengan bunga-bunga dan paku yang berkarat. Tak berselang lama, Bu Yona datang dengan napas yang tersenggal-senggal dan berkata bahwa Wita tidak sadarkan diri setelah memuntahkan paku yang berkarat. Agus langsung berlari ke rumahnya dan langsung menghampiri Wita yang sudah terbalik lemas di tempat tidurnya. Tak berselang lama, Haryono juga datang dan berkata, "Tenang, itu tandanya ia selamat." Agus sangat tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Dari kejauhan Agus mendengar suara ricu dari arah rumah Warto. Ternyata warga di sana sudah marah dan mengobrak-abrik rumah Warto itu, dan terlihat asap tebal dari dalam rumah Warto. Ternyata warga yang sudah geram juga membakar sebagian rumah Warto. Setelah api terlihat membesar, orang-orang di sana pergi berhamburan keluar. Namun tak terlihat satupun yang menyelamatkan Warto dari dalam rumah yang sedang tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Agus langsung pergi pindah meninggalkan rumah itu. Dan sudah tak ada yang mengetahui nasib Warto yang kerap menjadikan orang-orang yang mengontrak di rumahnya untuk ditumbalkan demi harta yang ia miliki. Kabar lain juga menyebutkan bahwa uang sewa rumah yang selalu Agus berikan itu dipakai Warto untuk membeli sesajen ia pakai untuk ritual dan memberikan kembali pada Agus dan Wita. Mengerikan juga si Warto itu. Terus dukung catatan astral agar cerita-cerita mistis dapat selalu tersaji untuk Anda.